Dari awal kajian-kajian kita sudah sampaikan bahwasanya obat untuk bisa membebaskan Palestina itu bukan donasi. Ya enggak? Kita sudah sampaikan bukan juga pergi ke sana, bukan juga dengan apapun. Tapi yang namanya tanggung jawab itu tergantung pada tempat masing-masing. Jangan dipotong dulu ya, nanti bilang Ustadz Felix bilang donasi nggak boleh, itu kan ya. Jangan dipotong dulu, tapi tergantung tempat masing-masing. Contoh misalnya, kalau Anda seorang polisi, saya sudah pernah contohin, kalau Anda polisi, Anda ngelihat maling, ya, maka apa yang harus Anda lakukan? Harus tangkep, jangan nelpon polisi. Karena Anda polisi. Kalau Anda seorang presiden, ngelihat ada maling, Anda ngapain? Bukan lapor polisi lagi. Berarti Anda tahu bahwasanya tempat Anda masih ada aturan yang belum bagus sehingga masih ada maling. Anda bikin kebijakan gimana caranya agar maling tuh nggak ada lagi. Paham ya kalau Anda presiden. Tapi kalau Anda warga biasa, ibu-ibu biasa lihat maling, apa yang Anda lakukan? Bikin kebijakan aturan? Nggak bisa. Apalagi nangkep maling. Lah kalau bisa saya belajar. Lah berarti Anda harus ngapain? Lapor polisi. Tiba-tiba pas Anda lapor polisi, polisinya bilang, ngapain lu lihat maling lapor gue? Harusnya lu tangkep dong. Yang bingung kita atau polisinya? Untuk apa ada lu? Paham gak sih maksudnya kira-kira? Maka tanggung jawab kita itu atau syariat Islam itu yang kita bahas dari kemarin itu tergantung apa? Tergantung siapa. Tergantung skillnya apa, tergantung dia itu di mana. Oke, kalau gitu masalah Palestina ini seperti apa Ustadz? Makanya gini, materi hari ini tuh saya mau cerita bahwasanya syariat Islam itu tidak boleh ngikut perasaan. Syariat Islam tidak boleh ngikut perasaan. Karena kalau syariat Islam ngikut perasaan, apalagi persangkaan, bahaya. Kenapa? Ibu-ibu ahlinya perasaan, gitu kan ya. Maka bagi ibu sebelah sini sama ibu sebelah sono sama ibu di tempat lain lagi pasti syariat berbeda-beda, betul nggak? Maka syariat nggak boleh ikut perasaan, harus memang ikut Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, la yu'minuna ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sampai dia punya hawa nafsu itu disesuaikan lima ji'tu bihi, dengan apa yang aku bawa. Berarti bukan perasaan kan ya, tapi dengan apa yang aku bawa. Itu namanya syariat. Lalu bagaimana syariat kita? Apa pertolongan kita dengan masalah seperti saudara-saudara kita di Palestina? Maka saya pernah nanya sama seorang pembelajar. Saya sudah jelaskan berkali-kali, namanya Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Beliau 40 tahun meneliti tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Karena beliau sendiri adalah warga Palestina, warga Maqdis, Baitul Maqdis yang diusir dari tempatnya lebih daripada 40 tahun. Ibu-ibu udah gak balik kampung berapa lama? Kampung saya di Palembang. Saya udah gak balik kampung 6 bulan. Terakhir kali saya balik kampung 6 bulan yang lalu. Kalau balik kampung kira-kira nostalgia gak Bapak Ibu sekalian? Nostalgia, oh ini dulu istri saya kalau lagi pergi ke Pati, ceritanya selalu sama anak-anaknya. Saya pikir anak-anaknya juga udah bosan gitu ya. Dulu Umi sekolah di sini ya, biasa kayak gitu. Dulu jajannya di sini ya gitu ya. Nah, orang nostalgia. Bayangin ini orang 40 tahun gak balik kampung. Dia ada di Inggris belajar S1, S2 sampai S3 khusus tentang program studi Baitul Maqdis. Jadi jangan tanya lagi pengetahuannya tentang Baitul Maqdis. Dia ngasih banyak sekali materi, dia ngasih banyak sekali ceramah, dia ngajarin banyak orang tentang Baitul Maqdis. Saya tanya, Profesor, saya mau nanya nih, jangan sampai saya ini ingin membahas tentang masalah Palestina sok tahu, benar nggak? Orang saya belum pernah ke sana. Saya bukan warga sana, orang saya masuk Islam aja baru, saya kan anak baru. Lah jangan sampai anak baru sok-sokan, paham ya? Saya mau nanya Prof, setelah Prof 40 tahun belajar tentang Baitul Maqdis, apa saran Prof terhadap kita orang-orang yang ada di Indonesia? Beliau katakan, setelah saya mempelajari Baitul Maqdis,
Maka semua jawaban itu ada di dalam surat Al-Isra. Itu yang beliau sampaikan. Saya nggak akan jelasin di sini, panjang ceritanya. Dia cerita aja 3 jam, gitu kan ya. Cuma untuk pendahuluan aja. Maka dia bilang ada di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Nah itu adalah ayatnya. Lah saya bilang iya, saya juga apal itu ayatnya. Tapi jawabannya apa? Jawabannya di sana. Lo gimana? Nah, itu bedanya orang berilmu sama orang gak berilmu setelah ngelihat ayat. Beliau berkata begini, Allah menyampaikan Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi haulahu. Haulahu artinya di sekelilingnya. Jadi contoh misalnya ya, kalau saya sekarang sama ibu, ini bukan haulahu, tapi amamahu, di depannya. Jelas ya, khalfahu, di belakangnya. Tapi kalau haulahu itu bentuknya lingkaran. Jelas ya, bentuknya seperti apa? Lingkaran. Adalah Allah yang memperjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang Allah berkahi sekelilingnya. Logikanya kata beliau adalah, kalau Allah katakan sekelilingnya aja barokah, apalagi intinya. Paham gak maksudnya? Ada bocor pipa, sekelilingnya itu basah. Kalau sekelilingnya itu basah, tengahnya gimana? Muncrat, jelas ya. Maka ini adalah namanya teori circle of barokah, lingkaran-lingkaran keberkahan. Maka seolah-olah seperti pusat mata air, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat Allah memunculkan, memancarkan barokah ke seluruh dunia. Bisa dipahami ya? Berarti kalau saya Baitul Maqdis itu kayak barokah, itu kalau misalnya dikasih logika gampangnya gini, semua nabi itu ya, bukan semua nabi. 25 nabi dan rasul yang kita kenal di dalam Al-Quran, 25 itu dari situ. Paham ya? Kalau barokah itu adalah orang, contoh misalnya, pernah gak ketemu kiai, yai ngalap berkah gitu ya. Yai minta berkahnya, doain dong minta berkahnya. Karena memang berkah itu pada orang. Orang itu salah satu adalah keberkahan itu adanya pada orang. Selain daripada waktu juga ada waktu-waktu berkah. Ada yang namanya orang yang berkah. Ada namanya tempat yang berkah. Lah ini orang-orang berkah ngumpulnya di mana? Baitul Maqdis. Otomatis tempatnya juga jadi berkah. Pernah gak kita dapat hadis bahwasanya debu-debu Madinah itu menghapuskan dosa? Karena tempatnya berkah. Debu-debu Madinah itu menghapuskan dosa. Sama kayak debu-debunya di daerah Syam. Di daerah Baitul Maqdis itu juga menghapuskan dosa. Kenapa? Karena ulama-ulama berkata tidak ada satupun jengkal di tanah Syam. Atau dalam hal ini di tanah Palestina juga termasuk tanah Syam. Yang tidak diinjek oleh para nabi. Jadi para nabi saking banyaknya di sana. Itu mereka nginjek-injek. Ya khususnya di Baitul Maqdis itu. Baitul Maqdis kan kita tahu bahwasanya Rasulullah pernah Isra ke sana, lalu kemudian mengimami berapa banyak para nabi dan rasul? 124.000. Itu lebih banyak daripada Gelora Bung Karno. Gelora Bung Karno berapa? Gak tahu. Tapi ini para nabi dan rasul itu sholat di Masjidil Aqsa. Itu 124.000. Berarti gak ada satu jengkal pun yang gak diinjak oleh para nabi. Bisa dipahami ya, saya kalau main di Madinah itu sering mikir gini, jangan-jangan tempat yang saya sholat pernah diinjek oleh Rasulullah. Jangan-jangan paling tidak sahabat-sahabat yang ada di sini. Apalagi udah deket-deket Raudhoh gitu kan ya. Mohon maaf yang cewek-cewek ya, itu Raudhoh cuma cowok doang. Kalau Raudhohnya cewek di belakang gitu kan ya. Nah tapi Raudhohnya cowok kan benar-benar di samping kamarnya Nabi. Tempat sholatnya para sahabat, ya nggak minimal tempatnya Aisyah, nggak minimal di situ tempatnya Umar atau tempat nongkrongnya Ali atau bahkan kalau lagi beruntung banget tempat Rasulullah itikaf, ya kan ya? Nanti kapan-kapan kita bahas. Itu ada tempat, ada tiang-tiangnya. Tapi kalau mohon maaf perempuan nggak bisa dapat. Karena itu khusus bagi laki-laki. Perempuan dapat ceritanya aja ya. Oke baik. Nah jadi balik lagi tentang circle of barokah. Jawabannya seperti apa? Kata Prof. L. Awaisi berarti circle of barokah itu kalau seandainya seperti sebuah pendaran lampu. Pernah lihat lampu? Nah ini lampu ya. Lampu itu persis kayak circle of barokah katanya beliau. Maka dia berpendar yang paling terang adalah di situ. Lalu kemudian terus menerus ada circle-circle-nya, ada lingkaran-lingkarannya. Semakin jauh dia semakin redup, semakin redup, semakin redup. Itu kayak lampu, paham ya?
Tapi circle barokahnya ini agak beda. Walaupun barokahnya ini memang seperti lampu, kata beliau, itu menandakan tugas yang berbeda-beda di antara kaum muslim. Maka siapa yang wajib mengerahkan tentara? Satu, pemimpin dan negeri-negeri Arab yang di sekeliling itu. Jelas sampai di sini? Mereka yang wajib untuk nolong kaum muslimin di Palestina dengan kekuatan mereka. Itu, tapi sekarang mereka nggak mau, Ustadz. Itulah kenapa kita dakwah. Itulah kenapa kita ngajak, paham ya? Mungkin mereka punya alasan sampai sekarang belum melakukan. Tapi itulah kerjaan kita supaya nanti mereka mau. Ini saya cuma jelasin teorinya aja, jelas ya. Dari Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Nah itu adalah circle yang dekat-dekat situ. Makin lama circle-nya makin luas, maka tugasnya berbeda-beda. Pertanyaannya, bisa kebayang ya sekarang posisi Palestina di mana? Kalau misalnya posisi Palestina di situ, terus ada circle, kita circle yang paling dekat atau circle yang paling jauh? Kita tuh circle yang paling jauh. Ada lagi Ustadz lebih jauh, apa? Australia gitu kan ya, di bawah kita lagi. Nah maka kata Profesor Al-Awaisi, circle terjauh, maka tugas utama mereka adalah belajar. Kenapa? Karena circle yang paling jauh berarti mereka nggak bisa ngelihat Palestina sebagaimana orang Arab lihat. Nggak bisa lihat Palestina sebagaimana orang Mesir lihat. Karena Mesir benar-benar tetanggaan dia. Gak bisa lihat sebagaimana orang Suriah lihat. Paham sampai di sini? Maka mereka pasti banyak belum paham tentang masalah Palestina. Maka belajar. Karena itu yang Rasulullah lakukan selama 14 tahun. Kalau sudah belajar maka duitnya itu jadi barokah. Ketika sudah belajar, maka ketika dia berbuat jadi barokah. Dia kemudian punya handphone, dia belain saudaranya. Dia posting saudaranya, jadi barokah. Tapi kalau nggak belajar, nantinya donasinya nggak ada beda dengan orang-orang yang bukan muslim. Paham ya? Kita support sekarang Masya Allah tahun ini ya. Tahun ini terjadi banyak sekali perbedaan dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun ini banyak sekali orang-orang yang bukan muslim tapi ikut belain Palestina. Ngumpulin uang, marah-marah, bikin demo nggak habis-habis gitu kan ya. Itu bukan muslim loh mereka. Nah, tapi kalau mereka donasi, kita donasi, apa yang membedakan donasi kita dengan donasi mereka? Kita donasi karena kita ngerti. Bisa difahami ya? Bukan nggak boleh donasi, tapi harus ngerti donasi. Nyampe nggak Ustadz? Insya Allah 10 juta ini. Insya Allah nyampe. Kenapa? Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian. Saya kasih tahu ya. Saya kemarin itu pernah ditawarin wakaf. Tapi karena saya ragu saya bisa ngambil amanah itu atau tidak. Bagi saya orang yang ngerti lebih baik tidak. Kenapa? Ngeri uang itu. Uang itu ngeri. Kenapa? Karena kalau kita dapat amanah uang gak bisa kita tunaikan, itu fitnahnya ngeri sekali. Makanya gak akan mungkin orang-orang yang bikin ke Palestina itu sumbangan atau donasi. Kalau dia gak bisa nyalurin, dia gak akan pernah bikin. Insya Allah. Kita yakin. Kenapa? Ini yang gerakin adalah Allah bukan manusia. Tapi ada Ustadz penyelewengan Ustadz. Ada Ustadz cerita-cerita penyelewengan. Pertanyaan sederhana. Kalau ada banyak orang-orang nikah. Lalu kemudian cerai. Lantas Anda gak mau nikah? Paham gak sih maksudnya? Ada banyak orang sholat. Tapi bajigur. Lantas Anda gak sholat? Enggak gitu kan cara mikirnya kan ya. Paham gak sih maksudnya? Yang kita mikir adalah apa yang perlu kita lakukan. Fokus ke situ. Ada banyak orang sudah S3 tapi nganggur. Lantas anak Anda gak usah sekolah. Mau kayak gitu? Gak bisa mikir gitu. Kenyataannya adalah ada permasalahan di situ. Kita belajar, ketika kita sudah belajar kita pengen donasi. Carilah orang-orang yang amanah. Dan saya gak mungkin nyari orang kalau gak amanah. Salah satu contohnya kemarin gara-gara ada beberapa fitnah. Ya akhirnya kita harus posting juga kan. Kita posting misalnya di dapur di Gaza. Jadi di Gaza itu terakhir kali kita dapat informasi. Ada sekitar 112 pabrik roti. Cuma satu yang tinggal beroperasi. Jadi sekarang ancamannya ini sekarang adalah kelaparan. Jadi cuma tinggal satu pabrik roti. Nah kita terpaksa posting kemarin. Ini dapur umum yang kita lagi buat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kenapa? Karena kita pengen untuk benar-benar menyalurkan sampai ke depan. Benar, nggak semua sampai, benar. Tapi mau saya kasih tahu lagi yang lebih ngeri lagi. Nggak usah lah ya. Gitu kan. Maksudnya gini.
Kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kan ada orang yang bilang bantuan resmi pasti nyampe. Belum tentu. Kemarin yang dikirim sama presiden, itu banyak yang nongkrong sekarang di Rafah. Karena di Rafah itu nggak setiap hari pintunya dibuka. Kan sudah saya jelasin kemarin kan, tentang masalah Palestina kan, teman-teman sudah lihat kan. Sekarang kan yang bermasalah di Gaza nih. Ya kan ya, Gaza itu pintunya semuanya ada 8 yang sudah saya kasih tahu. 1 ke arah Mesir, 7-nya ke Israel. Jadi nggak bisa masuk lewat Israel tuh nggak bisa. Kalau ke West Bank bisa, kalau ke tepi barat sungai Yordan itu bisa. Yang ada Masjidil Aqsa-nya itu bisa. Tapi di Gaza cuma 1 pintu yang terbuka. Pintu mana? Pintu Rafah. Pintu yang berbatasan dengan Mesir dan nggak tiap hari dibuka. Kok bisa gitu? Jangan tanya saya. Saya bukan presidennya Mesir. Gitu kan ya. Rakyat Mesir itu dukung habis-habisan. Tapi kita nggak tahu. Pintu ini kadang dibuka, kadang nggak. Baca berita coba. Hari ini pintu Rafah dibuka atau tidak. Coba baca berita. Kalau teman-teman mau tahu supaya ngelihat bahwa Felix nggak asal ngomong gitu maksudnya. Tapi ada beberapa orang yang nggak resmi kadang-kadang bisa masuk. Justru makanya ketika saya ngelihat beberapa ini saya bilang, saya tuh nggak mau untuk membuat banyak perpecahan. Tapi ketika ada orang ngirim donasi, kita insya Allah mengusahakan banget agar itu sampai benar-benar di garis depan. Bisa difahami ya? Kalau kita nggak yakin, kita nggak bakal nerima. Gitu maksudnya. Artinya begitu juga dengan orang-orang yang lain yang ngumpulin donasi. Insya Allah kita berhusnuzon pada mereka. Gitu maksudnya. Nah ini adalah yang bisa kita ceritakan bahwasannya ya jangan pakai perasaan. Kita pakainya apa? Dalil. Nah setelah kita tanya pada Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, maka kita fix. Oke baik, berarti amanah kita di Indonesia amanah apa? Amanah pendidikan. Amanahnya amanah apa? Amanah ngajarin orang tentang Baitul Maqdis. Membuat orang banyak yang sadar. Nanti sadar itu indikasinya apa Ustadz? Ini indikasinya udah bagus banget. Bayangin Bapak Ibu sekalian. Saya itu baru pertama kali benar-benar melek tentang masalah Palestina 2009. 2009 saya nyampein materi yang kemarin. Yang materi kemarin saya sampein itu materi saya buat 2009. 2009 saya nyampein materi kemarin itu gak banyak yang tertarik. Gak banyak orang yang sadar, donasi pun belum banyak. Mungkin karena belum ada sosial media. Tapi tahun berganti tahun itu semakin banyak orang paham tentang masalah Palestina. Semua orang banyak yang ngerti masalah Palestina. Semua orang kemudian dibantu oleh Allah ngerti tentang masalah Baitul Maqdis. Bahwa ini adalah masalah umat muslim. Bahkan tahun ini Masya Allah. Semua orang pengen tahu tentang masalah Baitul Maqdis. YouTube, semua YouTuber bahas tentang Baitul Maqdis. Gitu kan ya. Bukan lagi kita yang minta ke TV. Untuk TV menayangkan tentang masalah Baitul Maqdis. TV yang minta ke kita untuk cerita tentang masalah Baitul Maqdis. Itu bergulir terus. Kapan kemudian masa pendidikan ini selesai? Kalau ngelihat pada Salahuddin Al-Ayyubi, kisahnya Nuruddin Zangki, maka ini selesai ketika kepala-kepala negara yang sudah diisi dengan orang-orang yang baik, yang sudah kemudian mereka dipenuhi dengan orang-orang yang ngerti tentang masalah Palestina, lalu mulai mengatakan baik kalau gitu kita coba untuk pergi ke sana.